Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadal muttaqina siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur lagi kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya, syukur karena kita sampai detik ini dikaruniai oleh Allah nikmat iman. Iman itu karunia Allah. Bukan hanya diberi oleh Allah pengakuan kita beriman, tapi juga pembuktian kita itu sebagai orang beriman. Ini patut kita syukuri. Karena iman itu yang akan membawa manusia ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kalau kita simpulkan dari keterangan Al-Quran, nikmat iman itu nikmat yang paling bernilai dan paling berharga dibanding dengan berbagai karunia Allah yang lain selain iman. Jadi lebih dikai Allah nikmat iman, ayo bersyukur. Iman itu dijogo, dikontrol. Iman itu supaya iman kita itu bisa berkembang ke arah yang lebih beriman lagi, supaya dengan iman kita bisa bertambah kualitasnya, keberislaman kita ini menjadi keberislaman yang berkemajuan. Sebab Islam yang kita pedomi ini jargonnya adalah Islam yang berkemajuan. Islam berkemajuan itu adalah Islam yang menjiwai hidup kita ini, sehingga hidup kita ini selalu melahirkan amal-amal yang ihsan, yang baik. Yang kalau itu bermanfaat bagi orang banyak, disitulah yang disebut dengan peradaban. Jadi Islam yang dinamis, Islam yang melahirkan sikap amal karya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia sebagai bagian dari sedekah dan amal jariah. Islam menjiwai seperti itu. Bukan Islam yang justru mendorong kita untuk saling bermusuhan. Bukan. Dalam bahasa yang lebih populer disebut al-Islam al-Hadar. Islam yang melahirkan peradaban, itu Islam yang berkemajuan. Namanya itu begitu, Pak. Muncullah semangat-semangat untuk berihsan di dalam hidup ini itu. Untuk berkreasi, untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik, untuk terus berubah ke arah yang lebih baik dan melahirkan amal-amal yang baik. Begitu Pak, Islam kita itu sesungguhnya itu. Bukan Islam yang statis. Mau weneng tok. Loh, Islam itu kan bukan hanya sholat, puasa. Bukan hanya itu. Islam ini kan menyangkut seluruh aspek kehidupan. Manusia ini dijadikan oleh Allah sebagai
khalifah, bertugas untuk memakmurkan bumi, alam, dan alam ini mengalami perubahan yang luar biasa cepatnya. Sehingga Islam ini mendorong kita untuk kita terus menjadi orang yang dinamis, melakukan pembaharuan cara pandang kita sebagai orang beragama itu, sebagai orang Islam itu. Sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman, Quran ya tetap seperti ini, hadis ya tetap, cara pandang kita yang harus lebih luas. Sehingga sekali lagi Islam menjiwai, Islam memberikan motivasi kepada kita untuk mewujudkan ihsan dalam bentuk praktis, amal, nyata. Tuh. Apalagi kemudian berkarya, mewujudkan berbagai kreasi dan kreativitas. Ya. Luar biasa, Pak. Itu namanya Islam yang berkemajuan. Jadi berpikir ke depan terus. Dan itu dijiwai oleh Al-Quran. Itu semua dasarnya iman. Maka iman ini harus kita jaga, sehingga iman itu merupakan nikmat Allah yang paling berharga. Di dalam surat Ali Imran ayat 91, jenengan bisa buka itu, tentang iman sebagai karunia Allah yang sangat berharga, itu diilustrasikan seperti begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak beriman, itu namanya kafir. Tidak beriman kepada apa, Pak? Kepada apa yang disebut dengan rukun iman. Tidak beriman, hatinya tertutup. Karena kufrun itu artinya menutup. Tidak beriman, itu kafir. Wa matu wa hum kuffarun, sampai mati kafir. Wa matu, dan mereka mati, kuffarun, dalam keadaan kafir. Sampai mati kalau gak percaya. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka sepenuh bumi emas. Walawif tadabihi, seandainya mereka ingin menebus siksanya di hari kiamat. Orang kafir mati sampai orang kafir sampai mati itu kafir. Siksanya itu kalau ditebus dengan emas banyaknya sepenuh bumi, niku ditolak. Sampeyan bayangkan, orang kafir tidak beriman, sepenuh bumi, kira-kira emas sepenuh bumi niku enten pinten ton, Pak? Ada berapa ton, Bu? Loh itu emas yang digawe gelang ini tok. Lek emas digawe gelang mek titik itu kicipratane tok niku. Emas sepenuh bumi. Dengan bayangkan. Untuk menebus siksanya orang yang mati dalam keadaan kafir itu ditolak sama Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka itu adalah siksa yang amat pedih. Wa malahum min nasirin, dan bagi mereka juga tidak ada pertolongan itu. Lho nebus lho, Pak, barek emas akeh sepenuh bumi. Mboten direken kali Allah. Dengan demikian nikmat iman dibanding dengan emas sepenuh bumi, itu masih berharga iman di akhirat kelak. Emas sepenuh bumi belum tentu bisa membuat seseorang fil akhirati hasanah dengan iman
wa fil akhirati hasanah. Ini makanya harus kita renungkan. Jadi umpama iman itu karunia dirupakno barang luwih gedhe, luwih abot berarti, luwih akeh ketimbang emas sepenuh bumi. Wong duwe emas sepenuh bumi kuwi wis kaya raya iku sampean itu. Lek diukur materi. Lah ngoten ta? Lek diukur nilai dari materi, wong duwe iman niku dikai Allah. Iman niku berarti dikai Allah sing paling gedhe. Karunia sing paling berharga. Jadi sugih wong iman. Sugih. Iso duwe omah apik. Gitu. Kok gone akhirat. Iso menikmati kehidupan yang senang loh ya Pak sampean, yang bahagia, yang gembira. Nggih. Kepengin apa ae keturutan, coba sampean. Mergo apa? Sugih. Duwe iki. Mergo iman. Makanya iman itu ayo dijaga, dipelihara, dikontrol. Nggih. Bahasa nek nggone agama niku jenenge ayo kita melakukan muhasabah. Napa Pak? Muhasabah. Nggih. Lek bahasa ekonomi diaudit. Gitu loh Pak. Yang mengaudit ya kita sendiri. Kalau orang lain yang mengaudit itu dalam kerangka watawasau bil haqqi, saling berwasiat tentang kebaikan. Mergo sak api-apike menungso tetep akeh gak apike, ngoten. Nggih. Sak bener-benere menungso akeh sian gak benere niku kathah. Makanya di dalam agama ada ajaran watawasau bil haq. Panjenengan bisa membaca di ayat yang lain tentang gambaran nikmat iman sebagai nikmat yang sangat berharga, antara lain juga di surat Al-Maidah. Panjenengan buka ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru, sak temene wong-wong akeh sing kafir, sing gak percaya, sing gak beriman, nanggone rukun iman. Lau anna lahum, seandainya bagi mereka ma fil ardi jami'u, segala apa yang ada di bumi, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, pokoknya apa sing nang donya iki teki dhewe. Nah, sampean wa mitlahu ma'ahu, ditambah lagi seperti itu besertanya, artinya dia memiliki dua dunia, liyaftatu bihi min adzabi yaumil qiyamati, untuk menebus siksanya di hari kiamat. Ma tuqbila minhum, tidak akan diterima dari tebusan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Coba Pak panjenengan, ini kayak dihayati. Jadi kita sampai detik ini dengan kondisi pandemi kayak begini ini, ya, dengan situasi kehidupan global koyok ngeten iki, kita masih diparingi oleh Allah sebagai orang yang beriman,
sebagai orang yang beragama dan iman kita itu menjadi iman yang mendorong kita menjadi orang yang beragama Islam dengan jargon Islam yang berkemajuan. Wah, itu luar biasa itu Pak, nikmat yang seperti itu. Bukan Islam yang kemunduran. Makanya patut kita bersyukur kita itu. Nggih. Iman ini gak dimuhasabah, ini gak dikontrol, bisa terkena erosi. Wong kita ini sesungguhnya hidup di medan perang. Tapi bukan perang dengan musuh sing ketok, sing nyata mboten. Mungsuhne iku berupa pemikiran yang kemudian dikenal dengan perang pemikiran atau ghazwun fikri. Itu beratnya, dan di era seperti sekarang ini pemikiran apapun itu bisa diakses dengan mudah, bisa mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Mulai pikiran sing apik, setengah apik, gak apik, belas gak ono apike, itu bisa diakses dengan mudah itu. Dan itu nggak perlu kita datang di tempat itu, online sekarang itu sampean. Ngerti nih Pak nggih? Iki lek gak dijogo iman, tek katut tidak terasa. Nggih. Kena erosi kita itu. Pelan-pelan. Sehingga berpengaruh pada gaya dan hidup kita. Niku para jamaah sekalian. Makanya kudu dimuhasabah. Sekarang ini berkembang secara global apa yang disebut dengan pikiran sekuler atau terjadi sekularisasi yang sangat masif, liberalisasi yang sangat masif sekarang ini. Nggih. Itu berpengaruh kepada kita. Orang itu hanya melihat kesenangan itu dunia. Akhirat itu gak tahu nyantol kok ngene pikirane sampean. Nek pikirane iku dunya. Sampai sholat itu lho gak eling akhirat, eling dunya sampean. Nggih. Sampai sholat itu loh, mesti sholat itu berhubungan dengan Allah. Gak eling, gak teko nanggone awake pikiran hati ini Allah itu. Waduh. Sing eling ya pekerjaan, sing eling. Sing eling ya dunya brana. Sing eling itu ya apa-apa sing disenengi di dunia ini, yang disenangi di dunia ini. Yang diingat itu. Bahkan para penggiat, pemikir-pemikir seperti itu sering mereka melontarkan pernyataan agama itu jangan ikut-ikut bicara soal ekonomi. Orang dagang kok ngomong halal haram, dia gak sugi-sugi. Pak, kata dah, ya gak sugi-sugi, gak usah halal haram itu urusan apa ya? Tok masjid aja halal haram ya. Sehingga dengan tidak terasa itu gak kroso nek nglakoni salah dalam berdagang itu ya halal haram wis gak digawe. Dan itu juga bisa merasuk pikiran itu pada orang-orang yang mengaku beriman. Karena dasarnya dan masifnya ya proses sekularisasi, liberalisasi, dan itu masif terus menerus, itu nggak bisa dihilangkan, itu yang bisa dihadapi. Sasarannya ya iman kita itu. Kalau sampai kita tidak muhasabah, bisa-bisa iman kita tercerabut dalam berbagai sikap kita yang tidak mencerminkan
sikap sebagai orang Islam, apalagi Islam yang berkemajuan, kita tidak terasa. Tidak terasa itu, Pak. Niko. Orang kalau sudah ngikuti pikiran seperti itu, wis gak ono nilai sakral berdasarkan nilai agama dalam berbagai kegiatan di kehidupannya ini, wis mboten enten, Pak. Tercerabut nilai agama ini, Pak. Wis gak ono. Yang ada kebebasan, liberalisasi. Sementing gak melanggar HAM, selesai. Nggih, sampean. Tuh. Tidak sedikit nilai-nilai dalam agama itu tidak lagi menjiwai dalam menjalani hidup ketika ia menjalankan berbagai kegiatan, lebih-lebih di era digital kayak seperti ini. Jenengan sampun maca nggih laporan Microsoft itu sekitar Juni yang lalu tentang Digital Civility Index. Padahal tahun 2021 ini belum genap 1 tahun, baru setengah tahun. Mereka melakukan survei dan penelitian tentang tingkat kesopanan, tingkat etikanya itu, akhlak di dalam menggunakan internet di dunia maya. Di dunia maya. Nah, di ASEAN ini justru Indonesia itu menempati posisi bawah, alias kurang sopan di dalam berkomunikasi di dunia maya dengan menggunakan internet, khususnya di media sosial. Di bawah Vietnam, Pak, kita itu. Di bawah Vietnam. Enggak. Di bawah Filipina, Thailand, Malaysia. Padahal Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Tercerabut nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau bisa. Bahkan dijelaskan 47% berisi berita hoak. Hoak gitu loh, Pak. Hoak. 47%. Coba panjenengan hampir 50%. 27% itu ujaran kebencian. 47 ditambah 27 berapa, Pak? 74. Nggih, 74. 13% itu berisi diskriminasi. Diskriminasi itu pencemoohan, artinya ya memojokkan kelompok gitu loh, Pak. Tidak ada persamaan, diskriminasi. 74% ditambah 13% dari berapa, Pak? 87%. 87% itu dalam penggunaan internet untuk berkomunikasi di dunia maya, disimpulkan di Indonesia ini tidak sopan, atau bahasa yang paling rodok ringan, kurang sopan. Tidak etis. 87, Pak. Berarti kalau disimpulkan yang etis 13%. Tidak terasa kita itu kadang-kadang begitu itu. Meskipun bulan seperti ini kita diingatkan ada hijrah, tapi lisan kita itu tidak pernah hijrah. Karena hijrah itu kita pahami berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau hijrahnya Nabi berpindah dari Mekah ke Medina, tapi berpindah itu sesungguhnya apa, mengapa, untuk apa, nggak sampai ke sana.
Padahal kita di Indonesia ini banyak momentum yang sesungguhnya mengingatkan kita, karena momentum itu punya nilai, punya makna, punya sejarah yang sangat berharga bagi kita sebagai orang beriman. Kayak 1 Muharram, tahun baru Hijriah, coba sampean itu momentum, dan itu beriringan mulai Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Hijrah 1 Muharram, sebentar lagi ada Maulid, terus Isra Mi'raj, Ramadan lagi. Momentum-momentum itu sesungguhnya bisa mengingatkan kita untuk kita selalu melakukan introspeksi diri, berpijak daripada sejarah-sejarah yang melatar belakangi berbagai momentum itu, sehingga kita bisa melakukan muhasabah. Ini Pak sampai. Kalau kita lihat dunia bisnis sekarang ini, dunia bisnis itu Pak sekarang dikuasai oleh pikiran-pikiran, namanya pikiran-pikiran kapitalis, dan cengkramannya itu sangat kuat di dunia global, tak terkecuali di Indonesia sampean. Apalagi kalau mereka ini, ngoten nggih, pelakunya ini para kaum kapitalis, bukan orang per orang, tapi korporasi. Sampean. Korporasi ini kenapa Pak? Ya gabungan nih lho Pak. Wong kuat ngumpul. Alah, sing gak kuat tiba sing ngumpul ya gak iso apa-apa. Dan itu cengkramannya di dunia global itu sangat kuat. Sehingga kemudian ya, muncullah itu dalam kehidupan manusia ini apa? Ya, dalam hidup ini yang dipikir ya, adalah selalu memperoleh profit, keuntungan. Wong liya iku gak beruntung seurusan. Pokoknya sing penting korporasi ini memperoleh keuntungan, ndak mau rugi. Pokoknya untung dan untung, terus begitu. Muncullah hal-hal yang bersifat eksploitatif, dan itu bagian dari kezaliman. Nggih Pak, itu Pak itu. Iki iman ini gak dikontrol, ada. Nikmat yang sangat berharga itu kalah dengan begini-begini. Lebih-lebih pada saat pandemi seperti ini itu. Makanya alhamdulillah panjenengan ayo bersyukur masih diberi oleh Allah iman dan semangat untuk terus menyuburkan iman ini. Itu patut kita syukuri. Sampai kadang-kadang kita itu berpikir, lah ya wayahe pandemi kaya ngono. Wong dihimbau kongkon salat nang omah, sik nang masjid saking semangate, Pak. Lho wong gak ono larangan lho Pak, akeh wong sing gak nang masjid, apa maneh ono larangan tambah tepaan ngoten. Tidak sampean iki. Iki lho mboten sampean. Dihimbau kon salat nang omah, kon salat Id nang omah, kon Jumatan nang omah. Gak gelem nang masjid ya sampean. Saking semangate. Lha nek gak semangat ya tepaan. Ati nang masjid gak oleh. Alhamdulillah kan berarti. Lah omahe sampean mboten. Lah masjid. Ndak ngoten ta? Sampai ditekani Satgas barang gak apa-apa. Ditekani gak apa-apa kayak aku nang masjid kayak ngoten Pak kadang-kadang. Gak oleh ngaji cik ngaji ya sampean. Kita. Jadi kan tanda semangat kita yang patut kita syukurilah. Mudah-mudahan sekali lagi Islam kita ini masuk kategori Islam yang berkemajuan. Kan lho Pak ya. Ini harus sampai pahami loh Pak. Jangan hanya sekedar Islam yang berkemajuan. Apa Islam yang berkemajuan? Ya ada itu. Nanti keterangannya antara lain seperti tadi. Islam yang menjiwai, ya, memotivasi kita, mendorong kita untuk kita ini mewujudkan hal-hal yang baik dalam bentuk amal praksis, amal nyata.
yang kemudian dikenal dengan ihsan itu. Ihsan dalam bentuk praksis. Tuh. Sehingga tadi saya katakan melahirkan peradaban yang baik itu. Itulah sebabnya Allah di dalam surat An-Nisa ayat 136 menyeru kepada orang-orang yang ngaku beriman ini seperti kita untuk terus beriman itu. Untuk terus mengupdate imannya. Allah berfirman, pun dibuka tak? Surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, terus berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Orang yang aku beriman itu akan selalu peka hatinya, itu sensitif, respon menerima seruan-seruan kayak begini ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang ngomong hai itu Allah. Tuh. Hatinya peka. Meskipun Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tapi karena iman, percaya, respon. Diperintah apa orang-orang yang beriman? Aminu, lebih beriman lagi, terus lebih beriman, terus lebih beriman, terus lebih beriman. Makanya supaya kita bisa terus lebih beriman, semua amal yang kita lakukan itu harus menyentuh esensi, substansi. Sholat itu harus sampai pada esensi, jangan sekedar kita kerjakan sebagai kegiatan rutinitas. Tuh. Puasa juga begitu. Kalau puasa itu saya sering sampaikan, poso itu berat. Gak mangan mulai subuh sampai maghrib pada waktu panas terik matahari kayak bulan kemarin itu berat. Tapi lebih berat kata Rasulullah puasa dari lago, puasa dari rafas. Sebab Nabi menegaskan puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi juga puasa itu adalah puasa dari lago dan puasa dari rafas. Itu yang berat. Nggih. Lek gak mangan mulai subuh sampai maghrib iku akeh sing kuat. Tapi nek gak lago, gak rafas, mulai subuh sampai maghrib akeh sing jelempang niku, Pak. Nggih. Mangkane di akhir Ramadan ada syariat zakat fitri. Dan zakat fitri itu fungsi yang pertama menurut hadis bukan memberi makan orang miskin. Fungsi utama adalah membersihkan orang-orang yang berpuasa dari lago dan rafas. Baru kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin. Supaya bisa menyentuh hakikat puasa itu apa. Kalau semua yang kita lakukan ini bisa menyentuh esensi, maka sesungguhnya satu kata dalam hidup ini apa? Ta'abbudi. Ta'abbudi, hanya mengibadahi Allah. Disitulah akan ada proses peningkatan kualitas iman. Maka lebih berimanlah kepada Allah. Sehingga hidup ini hanya mengibadahi Allah, tidak mengibadahi tauhid. Nabi diutus itu untuk membimbing umat agar umat ini
bisa mampu mengibadahi hanya kepada Allah semata dan menjauhi tauhid. Satu, ta'abudi. Segala sesuatu ta'abudi, mengibadahi Allah. Sehingga sesuai sejalan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aminu billahi. Lebih berimanlah lagi kamu kepada Allah. Ngaten, Pak. Lah itu kan susah, Pak, ditangkap. Nggih, dengan pikiran yo rada angel. Dengan ati ku ya kaya apa, gak ketok, gak iso dibayangno ya ngoten. Gak bisa dibayangno gitu. Allah itu maha besar, besare sak piro gak bisa dibayangno. Ono apa gak iki lho ya gak tau ketok awak dhewe lha tadi Pak wujude. Tapi yakin ada kita. Dan yakin adanya itu esa. Yakin Allah punya sifat kesempurnaan. Lihat ini kepada dengan lebih beriman kepada Allah. Terus lebih beriman kepada Allah. Dikontrol iman itu. Mergo iman itu fluktuatif. Sampai hadis menggambarkan isu mukmin lho awan lho iso gak mukmin. Setengah mukmin, sore dadi kafir. Hadis itu. Hadis bisa begitu, Pak, sampean ya, mengingatkan kita itu. Ini, makanya iman ini diramut, dikontrol, dimuhasabah itu tadi itu. Lebih berimanlah kepada Allah wa rasulihi, dan lebih berimanlah kepada Rasulullah. Banyak orang mengaku mengenal Allah tapi belum bisa mengibadahi Allah semata. Banyak orang mengaku cinta Rasul tapi perilaku hidupnya tidak menjadikan Rasul, belum menjadikan sepenuhnya Rasul itu sebagai suri tauladan yang diikuti, yang dicontoh, yang ditaati. Gaya-gaya hidupnya itu enggak seperti gaya hidup yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya hidup sederhana, gak gelem hidup berhambur-hamburan, hidup berlebih-lebihan, gaya-gaya yang kurang islami, bahkan tidak islami itu sering menjadi bagian dari sikap gaya hidupnya. Tapi ngaku nih cinta Rasul. Makanya kata Nabi, orang yang cinta Rasul itu ya orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu bukti dia mencintai aku. Dan banyak klaim-klaim mencintai Rasulullah itu, tapi terkadang ya tadi itu belum menghidupkan apa yang jadi sunnah Nabi itu. Enggak sedikit, Pak, itu klaim cinta Rasul. Duh, kalau mau cinta Rasul, hidupkan sunnahnya Nabi. Kita kan harus tahu bagaimana sesungguhnya perilaku Nabi itu. Nyontoh nih loh, Pak, luar biasa susahnya. Allah itu memberi contoh kepada kita, memberikan ya orang supaya kita bisa mencontohnya. Orang ini tidak tanggung-tanggung. Nabi ya, Pak. Nabi itu manusia yang sempurna. Nabi yang nggak punya salah. Lihat contoh selain Nabi ku jek ono kurangi, ngoten lho, Pak. Makane nek wong liya iku nek apik digawe, nek gak apik ya gak digawe. Lah ngoten ta? Tapi nek Nabi, Nabi panjenengan digawe contoh kok pasti bagus. Wong Nabi ku maksum. Lho, niki wis sak ta niki. Mbok sak ta, Pak? Wah, iki durung mlebu materi padahal iki sik pengantar. Kalau terusno, lebih beriman lagi kita kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran.
Ini sebab tidak sedikit orang yang sudah baca Quran tapi belum menjalankan isinya itu. Padahal Quran diturunkan itu bukan sekedar dibaca, tapi dibaca itu sebagai sarana untuk bisa memahami kandungannya, isinya, dan itu menjadi penuntun, menjadi penjelas, menjadi penunjuk di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Makanya memegangi Quran itu harus dengan kekuatan. Khudil kitaba biquwwah. Duduk dipegangi ini, inilah kita, inilah mushaf ini. Quran itu gaib napa mboten, Pak? Nen? Gaib. Quran itu gaib. Sing mboten gaib niku tulisan. Tulisan iki sing gawe wong. Tapi hakikate Quran iku mboten enten tulisane, ngoten. Supaya awak dhewe saged maca digawe tulisan. Ngoten lho, Pak. Niki tulisane niki disebut dengan nggih mushaf. Mergo dibukukan, ngoten. Quran turun kepada Nabi itu gak ono tulisane. Ya pokoknya ono ngono ae, alhamdulillahirabbil alamin. Tulisane ya apa? Mboten enten. Sing nulis sahabat. Terus disempurnakan. Jadi peganglah Quran dengan kuat, templek nang atimu. Ojo sampai lepas. Talenono no atimu ojo sampai lepas. Makanya untuk memperkokoh bagaimana Quran nemplek di sini itu iman kepada Quran perlu ditingkatkan. Ngaji ini penting, Pak, sampean. Regane gak ngaji itu pengetahuan itu entek, berkurang, lali. Ya, tapi saiki wayahe pandemi ya apa sampean ngaji no ndi yo sekaono saiki ya. Al-Batar sik enten ta, Pak? Dereng wonten. Nen? Oh. Wonten pengajiane pun dimulai dereng. Oh. Dan lu nggak apa-apa, wong libur itu kan karena keadaan saja. Bapak sering ngaji gue nih jamaah gak akeh terus males ngoten. Bukannya niku penyakit ngaji kok. Lah ini kepengin akeh jamaah sing ngaji sampean sangoni nek boleh ya akeh. Tadi Pak nggih. Lho kan iya apalagi kalau kita ini sudah over optimist. Wah, aku ngerti kok, aku sholat gak lihat. Makanya sepanjang kita ini Islam berkemajuan, tidak akan berhenti. Islam berkemajuan ini tidak akan berhenti, kan harus dinamis terus, tidak akan berhenti. Pun sampai di sini saja. Kalau simpulno tapi kita durung ono terusane. Sing pengantar iman karunia Allah yang sangat bernilai. Ayo dikontrol. Ya. Ayo kita berusaha melakukan terus meningkatkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Al-Quran. Ya apa carane engko dibahas dalam kajian-kajian yang panjenengan sudah sering nanti ngaji itu. Ketemu nanti itu, insyaallah ketemu nanti itu. Saya kira itu. Ana sing takon tak? Ada ana sing takon tak? Pak Muntarian nanti takon Pak. Monggo Pak. Sampun. Nggih, mengawali mungkin Pak. Baru kali ini toh Pak pengajiannya setelah libur itu. Oh. Oke. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi hidayah maunah. Ngaten nggih. Banyak mengucapkan alhamdulillah. Nabi Musa itu ketika dikejar Fir'aun lalu menemui jalan buntu yang ada lautan, yang diucapkan itu alhamdulillah, baru mohon kepada Allah. Setelah mohon pada Allah, baru air laut itu kemudian ya membelah. Itu gitu. Nah, bacaannya itu ada dalam hadis yang kita diperintah untuk senantiasa membaca itu. Apal nggih? Allahumma walakal hamdu wa minkal faraju
wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Apal? Eka apal sampean buka nang kitab Al-Adhkar kan ono. Ya, nanti itu kitab Al-Adhkar. Ada enggak? Kita berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Allahumma kshif 'annal bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar wal baghi wal amrad wa ta'un ma la yaksifuhu ghairuka. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar wal baghi wal amrad wa ta'un ma la yadfa'u ghairuka. Allahumma asrif 'annal bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar wal baghi wal amrad wa ta'un ma la yasrifu ghairuka. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darikis syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Bismillahi la yadru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi la yadru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi la yadru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wal mali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatika wa hikmatika wa barakatika wa ansurna nasran azizan ya fattah ya razzaq urzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.